warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Wilda Efriliati Daulay dari kelas Perbankan Syariah 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berhubung saya mendapatkan tugas kuliah dari Bapak Jurinal M. Nawawi, mata kuliah kewirausahaan. Di sini tugas saya adalah mewawancarai seorang wirausaha. Nah, di sini saya akan mewawancarai wirausahawati muda di bidang tanaman. Berikut adalah biodata narasumber saya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Wilda. Apa kabar, Kak? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi ngapain, Kak? Kita lagi foto-foto tanaman doang, mau di-update di media sosial. Oh, Kenapa? Tumben main di sini? iya, rindu Kakak. Iya. Enggak, apa? Mau main-main aja sih, Kak. Sekalian mau wawancarai Kakak. Jadi, Wilda ada tugas nih, Kak. Jadi tugasnya itu tentang bisnis-bisnis gitu, Kak. Kan Kakak lagi mulai bisnis di bidang tanaman nih. Ya, tapi masih pemula loh. Ya, nggak apa-apa, Kak. Boleh dong sedikit sharing-sharing tentang ilmu dan pengalaman Kakak. Boleh. Kalau gitu enaknya kita duduk aja kali ya. Bentar ya. Banyak ya, Kak, bunganya. Bagus-bagus lagi. Lumayan lah, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau di depan ini yang gede-gede, yang banyak itu di belakang. Nah, di belakang itu banyak bibitnya gitu. Oh ya, Wila suka bunga nggak? Atau kamu gitu? Lebih ke mama sih, mama suka bunga. Banyak dong koleksinya. Lumayan. Bisa lah ya kakak main-main sama. Bisa ya, bisa. Kalau ada yang bisa diangkut, ada bahan di sini. Bisa, Kak. Oh ya, apa tadi mulai tugasnya? Ini, Kak, pemasaran dalam bisnis, terus keuangan dalam bisnis. Oh, berat. Jadi apa yang mau kita bahas? Nah, jadi Kak, Wilda mau nanya, udah berapa lama sih, Kak, Kakak jalani usaha ini? Masih terbilang baru. Kakak mulai ini juga karena corona ya. Jadi itu kan apa wajib di rumah. Jadi kakak itu nggak ada aktivitas. Iseng-iseng. Memang mama itu suka bunga. Jadi berawal dari iseng-iseng dapat rezeki. Terus, Kak, ada jenis bunga apa aja yang Kakak jalani, yang Kakak tekuni gitu loh, yang Kakak terapkan, yang paling dominan Kakak jual, Kakak pasarkan? Kalau paling dominan ya saat ini yaitu keladi, tapi kalau yang kakak jual itu sendiri ada aglonema, ada philodendron, ada monstera ya. Nggak banyak sih, tapi ada beberapa jenis lah. Cuman banyak yang dijual itu keladi jenis keladi. Yang paling laku, Kak? Ya keladi, karena kan sekarang ini lagi trennya keladi ya. Di mana-mana itu dari berbagai kota, daerah, pasti pesannya itu belinya itu keladi. Terus, Kak, metode pemasaran apa yang Kakak gunakan dan Kakak terapkan? Awalnya online ya, online gitu kan. Jadi jualnya itu online ke daerah-daerah. Tapi ternyata warga di sini tuh banyak yang minat, tertarik. Jadi online sama offline juga iya. Oh, online ya, Kak? Berarti pernah dong pakai sistem COD? Kalau sistem COD, bayar tanaman sama ongkosnya di tempat, itu belum pernah. Tapi kalau COD ongkir sering. Karena sekarang ini kan banyak tuh kendala atau masalah bagi kita seller. Misal kita buat sistem COD, ternyata udah sampai nih ke lokasi barangnya, paketnya udah sampai. Nah, mereka nggak suka, dibalikin. Yang kita jual itu sementara tanaman. Bayangin tuh, tanaman dari Sumatera, misal nih dikirim ke Jawa, itu biasanya butuh 3 hari. Sampai sana pasti kesegarannya udah berkurang kan. Terus, Kak, bagaimana cara Kakak mengatasi pesaing yang bergerak di bidang yang sama, apalagi menjual jenis bunga yang sama gitu, Kak? Pesaingnya sebenarnya kita ini seller tanaman hias sekarang ini ya, apalagi dengan adanya media sosial gitu kan, banyak komunitasnya, grup-grupnya. Jadi ngerasanya bukan saingan, tapi seperti teman untuk silaturahmi, tukar pengalaman, pikiran gitu. Jadi kalau mengenai pesaing yang jual dengan misal jenis tanaman yang sama, harga yang lebih murah ya. Gini, setiap daerah itu kan memiliki ciri khas keladi masing-masing. Nah, terus keladi itu juga kalau misalnya ada kualitas pasti ada harga. Jarang sih misalnya seller-seller lain itu yang menjual dengan keladi kualitasnya A, harganya itu misalnya jauh di bawah kita.
paling beda tipis. Nah, Ada nggak Kak, masalah yang kakak alami baik di masalah penjualan ataupun produksi? Kalau ada, gimana cara kakak mengatasinya? kalau masalah di penjualan tidak ada, tapi yang lebih sering itu di masalah produksi. Misal sekarang ini kan yang kayak kakak gambar itu, banyak masyarakat yang minatnya di keladi. Nah, produksi keladi itu hanya dua cara, cacah umbi atau biji. Kalau biji itu kan butuh waktu lebih lama nih. Kalau cacah umbi itu kendalanya umbinya sering busuk. Jadi kalau umbi busuk berarti produksinya gagal atau jumlah yang dihasilkan itu minim. Jadi cara kakak mengatasinya gimana? Kalau saya sih misalnya belajar dari pengalaman aja ya, kan kemarin awal-awal cacah umbi ternyata busuk. Jadi saya perhatiin ini kok bisa busuk gitu, sharing-sharing juga ke teman yang lain gitu kan. Ternyata media tanam itu penting. Jadi ketika kita cacah umbi keladi nih, itu usahakan media tanamnya jangan basah. Nah, banyak nggak sih Kak pembeli atau ibu-ibu yang mau beli tapi nawar harganya tuh terlalu rendah sampai modalnya aja kan belum kembali gitu Kak? Sering ya, namanya ibu-ibu kan, mau hemat, mau irit gitu, karena banyak yang dipikirin di dapur. Kalau saya ngatasinya gini, kalau kira-kira emang stok bunganya banyak gitu kan, ya nggak apa-apa, balik modal juga nggak apa-apa, harga yang saya jual itu harga modal juga nggak apa-apa. Untuk keuangan dalam usaha yang kakak jalani sekarang, pengambilan keuntungan dari jenis tanaman itu bagaimana sih Kak? Waduh, sebenarnya ya bisnis tanaman hias ini enak sih kalau kita tani sendiri dalam arti misal ini untuk jenis anakan atau jenis remaja, jenis-jenis yang lain itu bisa kita cacah dari yang saya bilang tadi, umbi. Kita cacah umbi. Nah, misal contoh simpel lagi nih, kita beli tanaman hias, sebut saja keladi, dalam keadaan dewasa dan umbinya utuh. Nah, umbi utuh itulah yang bakal kita jadiin bahan untuk kita jual lagi. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.